Ya sekarang kita mulai masuk firman Tuhan. Masih seri khotbah tahun 2022, tahun berakar dan berbuah. Saya percaya tahun 2022 adalah tahun yang luar biasa sekali. Tuhan beri tema ini adalah caranya bisa mengalami. Seperti tadi luar biasa sekali. Harus berakar sungguh-sungguh sampai temukan yang air kehidupan dari Tuhan. Sehingga ada pertumbuhan. Sehingga bisa berbuah. Bahkan berbuah banyak, bahkan senantiasa berbuah, saudara. Nah, hari ini khususnya belajar tentang berakar dalam Kristus. Kita harus, saudara, berakar sungguh-sungguh dalam Kristus, saudara. Ada akar iman yang sungguh-sungguh, saudara. Akar pengharapan yang sungguh-sungguh, saudara. Ya, akar terhadap visi kita dengan sungguh-sungguh. Akar komitmen yang sungguh-sungguh, yang tidak tergoyahkan. Ya saudara, itu yang akan kita pelajari. Jadi sekali lagi sebagai orang Kristen kita harus berakar sungguh-sungguh. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Kita sudah menerima Tuhan, ya Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, tetap tertanam dalam Dia, tetap berakar di dalam Dia, saudara. Terus di situ, saudara. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, bukannya di dalam Tuhan, bukan jadi orang Kristen saja, bukan jadi anggota jemaat saja, bukan ibadah, tapi dikatakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia, terus berakar, saudara. Berakar makin dalam, saudara, dan dibangun di atas Dia. Bangun segala sesuatunya di dalam Dia, yaitu Kristus, saudara. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, sehingga kita bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan padamu, dan adalah hatimu memelihara, ya, melimpah dengan syukur, saudara. Itu akan membuat hati kita melimpah dengan syukur, dan saat itulah hidup penuh kemenangan. Saat itulah hidup penuh kasih karunia dan anugerah dan luar biasa. Jadi sekali lagi dari ayat ini kita bisa ambil pelajaran. Paulus sedang mengingatkan kita sekali lagi, setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, jadi orang Kristen, saudara, tertanam, saudara, seperti kita ajarkan, bergabung dalam gereja lokal, saudara. Setelah itu mulai banyak belajar berakar di dalam Tuhan, saudara. Terus berakar sampai akhirnya bertumbuh makin kuat, imannya pun makin teguh di dalam Tuhan. Ya, setelah di dalam lalu dibangun di atasnya, dan itu akan mengalami kehidupan yang nyata, akan mengalami rencana Tuhan dalam hidup kita, akan mengalami kasih karunia Tuhan yang nyata sekali, yang nyata sekali, yang nyata sekali. Ayo yang di sini ya, aktif ya. Ya, saya percaya itu luar biasa. Nah, saya juga percaya apa yang dikatakan Paulus itu bukan hanya dia ngajari, sebetulnya dia sendiri mengalami, saudara. Itu yang dialami oleh dia, itu yang dilakukan oleh dia, sehingga sungguh-sungguh dia ajarkan sesuatu, saudara, yang sungguh-sungguh nyata. Kita tahu dulu Rasul Paulus itu, saudara, orang yang benci dengan kekristenan, orang yang benci dengan nama Yesus, saudara. Orang yang benci, dia berusaha, ya, menangkap, dia berusaha menganiaya, saudara. Dia berusaha, saudara, membunuh bila perlu, saudara. Satu hari waktu dia bawa surat perintah, ya, untuk menangkap orang-orang percaya di tengah jalan yang menuju Damsyik, dikatakan Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus menampakkan diri. Di situ dia tersungkur, dia kaget. Dan saya lihat saat-saat ini banyak orang juga didatangi orang yang anti Tuhan Yesus, malah didatangi Tuhan, itu saudara. Dan akhirnya disadarkan, lalu dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Lah kalau saudara pelajari terus, akhirnya Tuhan bawa dia masuk bergabung dalam gereja yang di Yerusalem, saudara. Jadi mulai ada dalam, ya, gereja Tuhan. Lalu setelah itu kalau sudah tahu, dia mulai banyak belajar firman, belajar, makin berakar dalam pengetahuan firman, makin berakar di dalam imannya, makin berakar, makin kuat, saudara. Bukan hanya itu,
dia mulai bersaksi, saudara. Dia mulai belajar lakukan firman, saudara. Sehingga mengalami kebenaran firman, saudara. Bukan yang mendengar, jadi pelaku, jadi pelaku, jadi pelaku. Lalu mengalami mujizat, bersaksi, bersaksi. Beritakan Injil, tepuk tangan lebih berat. Lalu setelah itu mulai selamatkan jiwa, selamatkan jiwa, selamatkan jiwa, selamatkan jiwa, selamatkan jiwa, saudara. Saya percaya itu sebabnya Tuhan pilih dia untuk dipakai lebih luar biasa. Sehingga kita bisa tahu akar iman yang kuat, saudara. Ya, lalu saudara terus dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi. Jadi saja sekali kita anggap tahun 2022, saya percaya saudara, ya badannya bukan lebih kecil, lebih besar. Dunia dalam gelap, bangsa dalam kelam, tapi anak-anak Tuhan sungguh mengalami terang Tuhan datang. Terang Tuhan datang, terang Tuhan datang. Kita diterangi saudara, kita bahkan bangkit jadi terang saudara. Jadi jawaban, tapi harus berakar sungguh-sungguh dalam Tuhan. Bukannya hanya sekedar jadi orang Kristen. Kalau hanya sekedar jadi orang Kristen, kadang pernah hidup kita malah memalukan Tuhan. Kadang-kadang tidak menjadi kesaksian, saudara. Tapi sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nah, kalau kita lakukan ya firman Tuhan sepanjang bulan ini, berakar sungguh-sungguh, berakar sungguh-sungguh, berakar sungguh-sungguh, berakar sungguh-sungguh di dalam Kristus. Sekali lagi percaya, maka iman akan bertumbuh. Pengetahuan firman akan bertumbuh, saudara. Pengalaman melakukan firman akan bertumbuh. Ya, pengalaman mengalami kebenaran firman, mujizat Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Dan tahun 2020 akan menjadi nyata. Saudara. Yang kedua yang perlu kita pelajari, kekuatan akar menentukan level ketahanan. Satu pohon, saudara, pohon itu kuat atau tidak, bukan batangnya besar atau kecil, kokoh atau tidak, bukan cabangnya, bukan juga saudara daunnya yang lebat. Kekuatan satu pohon itu adalah di akarnya, saudara. Akarnya kuat, maka pohon itu akan menjadi yang kuat, yang kokoh, yang tahan uji. Matius 7 ayat 24 dan seterusnya, saudara. Setiap orang yang mendengar perkataanku, firman Tuhan seperti ini, dan melakukan. Dengar dan melakukan. Ya, mendengar sekali lagi dan melakukan. Bukan hanya mendengar, bukan hanya mengerti, saudara. Oh, dengar, mengerti, percaya, saudara. Lalu dilakukan, saudara. Ya, sama dengan orang yang bijaksana, kata firman Tuhan, yang mendirikan rumah di atas batu, saudara. Orang itu bijaksana, bukan hanya mendengar dan melakukan, mendengar dan melakukan, mendengar dan melakukan, mendengar, katakan bijaksana, saudara. Iya, saudara, kata di sini yang ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Ini banyak banjir enggak, saudara? Kemarin saya sudah di WA loh, Pak, ini hujan terus ini, Pak. Kelihatannya di beberapa sudah mulai tergenang air, saudara. Ini cerita datanglah di sini, saudara, hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Yesus sekali-kali seringkali dikatakan batu karang yang hidup, didirikan di atas batu karang yang hidup, didirikan ya di atas Kristus, berakar di dalam Kristus, maka tetap kokoh, maka tidak rubuh sekalipun ada banjir yang menerpa, sekalipun ada angin ya yang melanda rumah itu, saudara. Sama, saudara, ini dikatakan kalau rumah dan batu fondasi itu sama dengan akar. Kalau rumah ya, saudara, dalamnya itu yang menentukan roboh atau tidak, bukan yang di atasnya, bukan tiangnya besar atau kecil, bukan wah gentengnya, kapnya, oh tebal atau tipis, bukan. Yang menentukan adalah yang di dalam, yaitu fondasinya, yaitu akarnya, itu menentukan. Beri tepuk tangan sekali lagi, saudara. Ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukan. Dengar ya, saudara, kita mulai berakar sungguh-sungguh, tapi tidak melakukan. Itu artinya seperti itu, saudara.
sungguh-sungguh saudara berangkat dalam Tuhan, sungguh-sungguh banyak melekat pada Tuhan, sungguh-sungguh belajar itu saudara, atau melakukan. Ia sama dengan orang yang bodoh, dikatakan tadi bijaksana, pandai itu, pintar. Ini bodoh saudara, yang mendirikan rumah di atas pasir, mendirikan rumah tapi bawahnya pasir, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Ya, bolehlah tepuk tangan untuk Tuhan saja. Ini sekalipun cerita tentang roboh saudara. Lah, jadi sama seperti itu. Kalau tadi ya pun itu akarnya, tapi kalau rumah saudara fondasinya. Hari ini sekali lagi ya Tuhan sedang mengajar kekuatan akar yang menentukan ya level kekuatan, ketahanan pun ya kekuatan fondasi menentukan kuat atau tidaknya rumah itu. Kalau akarnya dalam maka akan kuat, tapi kalau akarnya hanya sedikit maka kena angin badai bisa rubuh. Kita bisa lihat di mana-mana kalau sudah musim banjir seperti ini saudara, angin badai pun besar tapi juga roboh saudara. Karena yang menentukan apa? Akarnya. Yang menentukan apa? Akarnya. Sekali yang menentukan apa? Akarnya. Saya ajak saudara, coba firman selalu diterapkan. Saudara buka hati. Kita sudah dengar firman ini 3 kali, hari ini 4 kali. Saudara sudah mulai melakukan belum? Mulai berusaha lebih berakar dalam Tuhan, lebih percaya lagi pada Tuhan, lebih mendekat lagi pada Tuhan, lebih lagi ya berkarir dalam Tuhan atau tidak saudara? Kalau tidak, sorry ya saudara, firman ini berkata bodoh, berkata nggak bijaksana. Nanti kalau ada badai bisa roboh. Tapi kalau saudara ya melakukannya, mendengar melakukannya bijaksana, saudara akan tahan uji, saudara akan kokoh. Ya kalau belum lakukan mulai hari ini, ambil keputusan. Saya mau jadi pelaku, bukan hanya pendengar. Saya mau jadi pelaku. Saya mau jadi pelaku. Saya mau jadi pelaku. Kita jadi pelaku firman. Sehingga bijaksana. Ya itu luar biasa. Saudara, itu bicara kehidupan kita. Ya, akar kita ke dalam Tuhan atau tidak menentukan ketahanan hidup kita atau tidak. Kita harus punya akar iman. Dalam-dalam makin beriman, makin yakin, makin percaya. Misalnya begitu dengan firman Tuhan. Saudara, terima dengan hati, bukan hanya otak. Kalau otak dianalisa masuk akal atau tidak, kita seringkali nggak bisa menerima. Dan iman makin lagi, imannya dibangun saudara, imannya dibangun saudara. Renungkan firman siang dan malam saudara, imannya tambah. Betul saudara? Tambah saudara. Apalagi kalau saudara sudah dapat rema yang dari Tuhan. Sekali lagi, saudara dapat rema dari Tuhan, saudara pegang sungguh-sungguh, saudara tangkap sungguh-sungguh, saudara berakar sungguh-sungguh, saudara perkatakan perkataan profetik, saudara terus saudara lakukan. Saya percaya kalau saudara sudah dengar firman, punya iman, dapat rema. Sekali lagi, tahun ini saudara dapat remanya, saudara pegang sungguh-sungguh, lakukan sungguh-sungguh, perjuangan sungguh, deklarasikan sungguh-sungguh. Saudara akan lihat cepat atau lambat itu kedahsyatan terjadi, dan saudara akan tampil jadi pemenang. Saudara akan tampil jadi pemenang dan mengalami kebenaran firman. Gereja kita sama dapat terima banyak sejak awal berdiri praise and worship. Kita berakar sungguh-sungguh praise and worship. Kita mengalami kemajuan yang besar. Pernah dapat terima bangun gereja saya gitu saudara. Wah, kita berakar semua sungguh-sungguh sampai akhirnya kita disuruh Tuhan buat ya gereja saya internasional saudara. Jadi banyak sekali kita dapat terima yang belum lama Pondok Daud saudara. Wah, waktu dibangun sungguh-sungguh Tuhan berkarya. Lalu waktu semua gereja kita di mana-mana sekarang ya harus juga Pondok Daud, bukan hanya Solo, karena ini rema untuk keluarga Allah. Keluarga itu global, semua bangun. Maka bukan hanya ada mujizat, banjir mujizat, banjir mujizat rema. Saya ajak setiap saudara, kalau saudara dapat rema pemulihan keluarga, tangkap sungguh-sungguh.
deklarasikan sungguh, saudara perjuang sungguh-sungguh, saudara percaya pasti Tuhan genapi. Amin. Saudara dapat rema tentang studi saudara, masa depan saudara. Saudara dapat rema mujizat kesembuhan, kesehatan, tangkap. Saudara dapat rema tentang pekerjaan, keuangan, tangkap sungguh-sungguh. Tentang pelayanan saudara, tangkap sungguh-sungguh. Yang paling kecil akan dipakai luar biasa sekali, yang paling lemah diurapi luar biasa. Sekali lagi, tangkap agar keyakinan kita, agar komitmen kita itu akan menentukan ya kekuatan kita untuk mencapai sudah sesuatu yang luar biasa. Nah, sebenarnya saudara saat ini buat contoh kok, pandemi krisis itu mudah kelihatan orang itu akarnya kuat atau tidak. Waktu ada badai, masihkah kokoh saudara imannya, masihkah kokoh doanya, masihkah kokoh ibadahnya, masihkah kokoh pelayanannya, masihkah kokoh di dalam Tuhan. Kelihatan. Kalau aman itu enggak kelihatan, tapi saat ada banjir, ada badai, ada angin topan, kelihatan. Saya doakan sekali lagi semua jemaat yang ada di sini, yang ada di online, di manamu berada, adalah jemaat yang berakar sungguh-sungguh di dalam Yesus, di dalam Tuhan. Ada badai, enggak masalah, tetap saja kokoh, betul saudara. Masalah justru jadi mahkota. Apapun yang saudara hadapi, mungkin masalah keuangan, mungkin masalah ya kesehatan, mungkin masalah rumah tangga. Sebab saya bisa melihat iblis itu sedang menyerang habis-habisan. Masalah keuangan banyak sekali, masalah rumah tangga banyak sekali saudara, dan berbagai masalah banyak sekali. Tapi kalau kita berakar kuat-kuat dalam Yesus, kokoh, bahkan bukannya kokoh, ngalami mujizat, ngalami kemenangan, ngalami kebenaran firman Tuhan dengan nyata. Amin. Kuat-kuat. Lalu saudara, berakarlah lagi dalam kasih karunia. Dengar, kita sudah percaya, kita sudah tangkap, kita berjuang, tapi kadang-kadang belum tentu punya kekuatan. Betul enggak saudara? Saudara mau tetap percaya, kadang-kadang enggak bisa. Di dalam Tuhan ada sesuatu yang melampaui semuanya, yaitu kasih karunia. Dalam perjanjian baru oleh korban Yesus di atas kayu salib ada kasih karunia. Harusnya enggak layak dilayakkan, harusnya enggak mungkin dimungkinkan, harusnya dihukum malah diampuni, malah dijadikan anaknya, malah diberkati luar biasa, tepuk tangan yang luar biasa. Itu namanya kasih karunia. Enggak mungkin, tapi Tuhan mungkinkan. Enggak layak, Tuhan layakkan saudara. Bukan karena kebaikan kita, karena ya pengorbanan Tuhan yang mendatangkan kasih karunia. Berakar kuat-kuat dalam kasih karunia. 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu anakku, ini Paulus ngajari anak rohaninya Timotius, jadilah kuat. Kamu bisa jadi kuat oleh apa? Kasih karunia dalam Kristus Yesus. Oleh apa? Kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sakit, benar nggak ada obatnya, sudah terlalu parah, tapi masih ada kasih karunia di dalam Tuhan. Dalam Tuhan tetap ada kesembuhan. Kutuk sakit penyakit bisa dilenyapkan. Kutuk sakit keturunan bisa dilenyapkan. Saudara, rumah tangga ada yang berbuat salah sampai rumah tangganya itu hampir pecah. Tapi saat datang pada Tuhan dan sungguh-sungguh berjalan dalam Tuhan, mengaku mohon pengampunan, ada kasih karunia, masih ada pengampunan, masih ada pemulihan, masih ada anugerah. Tepuk tangan yang meriah. Hidupnya harusnya kutuk, saudara. Manusia berbuat dosa, tapi sekali lagi oleh pengorbanannya harusnya kutuk sakit penyakit, harusnya kutuk kekurangan, saudara, kutuk kemiskinan, tapi boleh dapat sekarang hidup dalam anugerah, hidup dalam berkat, hidup dalam kemurahan Tuhan, hidup dalam anugerah, supaya kita bisa diberkati dan menjadi berkat. Hari ini sekali lagi, kalau saudara sungguh-sungguh mau percaya ikut Tuhan, saudara
berjuang sungguh-sungguh berakar. Bahkan di luar kemampuan saudara sudah ingin berakar, nggak kuat, tapi ingat ada kasih karunia. Terima kekuatan dari Tuhan, bukan karena aku, tapi karena kemurahan Tuhan. Bukan karena aku, tapi karena kebaikan Tuhan. Saudara lihat ya Daud. Daud itu bagi saya luar biasa. Dia hidup dalam perjanjian lama. Perjanjian lama itu hukum Taurat, keras, keadilan. Tapi Daud itu tahu dan hidup dalam kasih karunia. Kalau saudara bisa pelajari, dia itu seperti itu. Hidupnya sebetulnya di zaman perjanjian lama, Taurat, keadilan. Tapi dia tahu rahasia dalam Tuhan. Dia mengimani, dia menerima kasih karunia. Dia sempat jatuh dalam dosa sedemikian rupa, berzina dengan istri anak buahnya sendiri. Bahkan anak buahnya sendiri yang setia, yang dukung dia, dibantai, saudara, dibunuh oleh dia, harusnya habis. Tapi karena kasih karunia, tapi kemurahan Tuhan, saudara, maka ada pengampunan. Asal sungguh-sungguh menyesal, tersungkur, mengaku, mohon pengampunan, diperbaiki, bertobat sungguh-sungguh. Ada kasih karunia, ada pengampunan, ada pemulihan, ada anugerah. Jangan mau ditipu oleh iblis. Iblis akan mendakwa terus. Saudara, enggak layak, kotor, kamu enggak bisa. Tapi sekali lagi ada anugerah. Setiap saudara yang merasa memang enggak mungkin, dengar, masih ada satu yang buat yang enggak mungkin jadi mungkin. Kasih karunia di dalam Tuhan. Iya, tepuk tangan lebih meriah. Lalu yang terakhir, saudara, yang ketiga, kita akan belajar proses Tuhan lah yang membuat akar kita bisa makin dalam dan makin kuat, saudara. Melalui apa? Proses. Ikut Tuhan, jangan dikira tidak ada proses. Ikut Tuhan, semua aman, nggak pernah ada masalah. Tidak, keliru, saudara. Kadang-kadang diizinkan menghadapi tantangan, menghadapi masalah. Tujuannya apa? Supaya kita makin dewasa. Supaya tujuannya apa? Kita itu makin mengerti, punya pengalaman lebih lagi. Tujuannya apa? Supaya kita makin yakin, karena membuktikan sendiri, ngalami sendiri, bukan kata orang. Seperti Ayub mengalami proses luar biasa. Setelah selesai dia berkata, dulu kata orang Tuhan luar biasa, tapi sekarang bukan kata orang, aku ngalami sendiri. Aku sudah ngalami sendiri. Aku tahu Tuhan luar biasa. Kau enggak tepuk tangan, saudara? Saudara dengar, proses biasa. Ada yang sedang diproses, ada yang sedang dibentuk oleh Tuhan. Biasa. Yang penting itu cara kita menanggapinya. Kalau kita menanggapinya salah, kecewa, kenapa ini Tuhan izinkan, putus asa, wah ini ketakutan, saudara rugi. Saudara ngerti, semua diizinkan. Kalau tidak diizinkan Tuhan, satu rambut pun tidak bisa. Tapi kalau Tuhan izinkan anaknya mengalami badai, mengalami pencobaan, mengalami proses kehidupan, ada tujuannya. Maka Yakobus berkata, anggaplah satu kebahagiaan kalau kamu jatuh dalam berbagai macam pencobaan, karena itu akan mendatangkan ketekunan, karena itu akan mendatangkan kematangan, karena itu akan mendapat kekuatan dan siap dipakai Tuhan lebih lagi. Dan saya percaya itu luar biasa sekali, saudara. Itu anugerah, saya ajak kita belajar, saudara, dari seorang bernama Markus. Seorang bernama siapa, saudara? Markus, Markus ini ngalami juga seperti tanaman, ditanam nggak langsung besar kuat, nggak, melalui proses dan pemeliharaan. Bisakah saya sudah buatkan PowerPoint-nya tadi dikeluarkan? Nah, saudara lihat ini Markus, saudara. Ini sengaja saya ringkas sedikit supaya mudah. Romanya dipakai untuk kelompok sel. Nanti saudara baca di sini kisahnya. Kalau saudara lihat YouTube, khotbah saya Rabu atau Kamis ada, Petrus ditangkap, dipenjara, masuk ke penjara paling dalam, dipasung, saudara, dirantai, saudara. Tapi luar biasa memuji-muji Tuhan dalam penjara. Sekalipun dalam penjara dia memuji-muji Tuhan. Dan tiba-tiba gempa terjadi, saudara. Tuhan gak bisa diam. Terjadi gempa semua, saudara. Pintu-pintu penjara terbuka. Belenggunya saja rantai terlepas semua, saudara.
kepala penjara. Lihat itu, saudara, ketakutan sekali mati. Tapi Paulus berkata, jangan takut, kita tidak lari. Sehingga cerita, saudara, justru ya tanya itu kepala, lalu apa yang harus aku perbuat? Lalu kepala penjara berkata, terimalah Yesus, percaya Yesus, terimalah dia, maka kamu akan selamat. Kamu dan seluruh isi rumah tanggamu akan selamat karena menerima juru selamat gitu. Dia percaya, dia terima. Hari itu, jam itu juga dibaptis, saudara. Dan lalu mereka sangat sukacita sekali. Satu keluarga diselamatkan. Tapi tiba-tiba dia kaget, saudara. Malaikat datang, dibukakan di pintunya, saudara, dilepaskan. Dia keluar, gak ada yang tahu. Dia masih mikir ini mimpi apa-apa gitu, saudara. Setelah sampai depan, dia sadar baru mikir, saya mau kemana ya? Lalu dia mikir, datang di rumahnya ibu namanya Maria. Dia sampai di situ karena di situ sedang ada orang-orang berdoa. Lah, dia masuk di situ, saudara, orang berdoa. Kenapa? Maria ini ibunya Markus. Artinya Maria, ibunya Markus, memakai rumahnya untuk komsel, kelompok sel, gitu, saudara. Nah, itu luar biasa sekali. Jadi rumahnya dipakai kelompok sel sehingga rohaninya bertumbuh. Waktu dipakai kelompok sel di rumahnya, maka ada pujian di rumahnya, maka ada penyembahan di rumahnya, maka ada doa-doa siapa di rumahnya, maka ada firman di rumahnya. Anaknya di situ semua ikut terus, ikut pujian, ikut doa-doa, ikut firman Tuhan. Cepat bertumbuh rohaninya. Berbahagia saudara yang tempat saudara dipakai untuk kelompok saya. Bawa hadirat Tuhan datang, bawa karya Tuhan datang, bawa firman Tuhan masuk rumah tangga saudara. Semua bertumbuh. Saya ngalami, saudara, ada anak saya bertumbuh karena dari dulu kecil rumah saya dipakai untuk kelompok saya. Mengalami pertumbuhan yang pesat yang membuat Rasul Paulus membantu Rasul Paulus berita. Sehingga apa? Waktu yang pendek dia itu ya diajak ya oleh Rasul Paulus, saudara, untuk apa? Beritakan Injil di mana-mana, saudara. Karena apa? Cepat sekali pertumbuhan rohaninya. Yang ketiga, ya tapi pernah mengalami kuciwa dalam undur dari pelayanannya. Semua ada ayatnya. Pernah mengalami apa? Kecewa dan undur dalam pelayanan. Saya mau tanya saudara ya, kira-kira kenapa ya? Yang pasti ya mestinya ada gesekan-gesekan. Yang pasti ada masalah. Kalau enggak undur, enggak tinggalkan pelayanan, betul enggak? Di dalam gereja, di mana-mana termasuk kita, ada enggak masalah dalam pelayanan? Ada, biasa. Di komsel ada enggak? Ada, biasa pelayanan. Betul enggak, saudara? Lah, dia ngalami, saudara, undur. Tapi kalau saya ajak, saya imani jemaat keluarga Allah, pelayan Tuhan Allah, kalau melayani nggak pernah undur, nggak ada yang undur, nggak ada kamus undur. Sekali melayani, selamanya melayani. Amin. Sekali melayani, selamanya melayani. Sekali melayani, selamanya melayani. Amin. Saudara di online, sekali melayani, selamanya melayani. Tapi Markus ini undur. Lah bagaimana kalau undur, saudara? Lanjutkan yang keempat. Yang keempat. Ayo. Ya, bersyukur Markus bangkit lagi dan tidak menyerah. Akhirnya dia bangkit, tidak menyerah. Ia mau mengikuti proses Tuhan. Ya, sehingga akar imannya yang tadinya lemah sekarang bertumbuh lagi, menjadi kuat lagi. Lalu aja dia berangkat lagi. Paulus gak mau terima. Ini dulu orang mudah undur sedikit-sedikit, jadi gak bisa ikut. Lalu diterima oleh Barnabas melayani lagi. Nah, yang ingin saya ajak saudara kan, kenapa dia waktu undur dalam pelayanan lalu pulang? Karena ini Paulus Injilnya di tempat-tempat lain, pulang. Saya percaya, kenapa? Imannya bangkit lagi. Kenapa, saudara? Oh, panggilan bangkit lagi. Waktu dia di Roma, saya percaya saat rumahnya dipakai kelompok saya, saat kelompok saya sedang puji menyembah Tuhan, saat ada hadirat Tuhan, dia juga mengalami hadirat Tuhan. Saat doa-doa syafaat dipanjatkan, saya percaya nama Markus disebut. Pasti ibunya Markus minta, doakan anakku ini sedang undur.
doakan. Anakku Markus ini sedang lemah imannya. Doakan ya, doakan ya. Pasti didoakan Markus. Tuhan jamah Markus. Tuhan beri kekuatan. Terus dia dengar, dia didoakan. Dan macam-macam. Dan waktu firman Tuhan, saya percaya Markus dengar. Roma sana itu enggak seperti Indonesia besar. Oh, dengar firman. Waktu firman bicara, itu jadi rema. Itu jadi kekuatan. Sehingga sekalipun dia lemah, letih, Romanya dipakai komsel. Ada pujian penyembahan, ada doa-doa syafaat, ada firman Tuhan, ada panggilan Tuhan. Dipulihkan, dibangkitkan lagi. Betul saudara. Saya ngalami karena di rumah saya juga seperti itu. Saudara, buka kelompok saya percaya asal suku-suku ya. Suku-suku dilakukannya dengan baik, memulihkan. Sehingga dia yang bangkit, dia berani lagi mengalami proses, sekalipun dalam pelayanan ada proses, berani bangkit luar biasa. Sehingga ia dipakai menjadi orang yang penting bagi pelayanan Paulus. Kalau saudara baca, Paulus berkata, ya sekarang dia mengakui ternyata Markus ini yang dulu undur, waktu mau melayani lagi ditolak oleh Paulus. Gak layak orang seperti ini kok undur, kok ikut pelayananku. Akhirnya Paulus ngakui pelayanan Markus hebat, pelayanan Markus penting, aku butuh Markus. Akhirnya rasul besar butuh Markus. Betul saudara. Ya, ia pun sudah sampai sini tuh ini. Sudah ya, ya sudah. Ia pun mendedikasikan dirinya untuk merintis jemaat di daerah Alexandria di Mesir. Kalau saudara ikut Holy Land sampai Mesir, saudara tanya, maka tour leadernya pasti ngomong, ya di sini ada Utomo pernah ikut ya. Ya tour guide-nya ngomong siapa yang bawa Injil di Mesir? Markus, 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 Markus. Dulu Mesir sempat jadi ya negara Kristen, bukan hanya Mesir, saudara. Bahkan Markus disebut sebagai salah satu pendiri ya kekristenan di Afrika pada awalnya. Ya di Afrika juga dia bawa Injil sampai terjadi kegerakan di sana. Dan ia juga yang menulis ini yang paling besar, Injil Markus. Di Alkitab saudara ada Injil Markus. Siapa yang menulis? Siapa yang menulis? Seorang saudara yang dulu anak manja. Dia itu anaknya orang kaya, rumahnya lumayan punya, anak manja. Wah cepat disupport melayani, tapi dalam pelayanan kecewa, undur. Orang yang pernah undur sekarang bisa dipakai Tuhan merintis kegerakan, obor kegerakan di Mesir, obor kegerakan di Afrika, bahkan menulis Injil Markus. Kok bisa? Saya mau tanya, kok bisa? Saudara, rumahnya dipakai kelompok sel. KKS-nya siapa? Petrus. Waktu Petrus keluar dari penjara, tadi sudah dikatakan, dia sadar, lalu dia mengenal langsung ke rumah itu, karena dia tahu di rumah itu ada orang-orang berdoa. Komselnya mendoakan dia, kelompok saja mendoakan dia, anggota mendoakan dia, dan karena dia adalah ketua kelompok saja di rumahnya Markus. Saya percaya Markus bisa menulis Injil. Dia bukan 12 murid. Kenapa? Saat Petrus ngajar tentang Yesus, dia catat. Saat Petrus cerita tentang apa yang diajarkan, dikatakan, dilakukan Yesus, catat. Dengarkan sungguh-sungguh, catat. Dengarkan sungguh, 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 catat. Sudah tahu enggak? Catatan Markus itulah jadi Injil Markus. Semua bisa dipakai Tuhan asal saudara lengkapi, berakar sungguh-sungguh. Dengar firman, catat, simpan dalam hati. Berakar dalam firman, berakar dalam Kristus, berakar dalam iman, berakar dalam keyakinan, berakar dalam visi panggilan Tuhan, berakar di dalam ibadah, berakar dalam doa, berakar dalam panggilan pelayan, berakar dalam Tuhan. Saudara percaya dia anak manja, dia orang yang tinggalkan pelayanan, akhirnya dipakai bawa obor kegerakan sampai Mesir. Ya, bawa Mesir sampai Afrika, bahkan tulis Injil Markus. Amin. Saya dorong saudara, jangan takut dengan proses.
Kita belajar. Proses itu membuat akhirnya berakar. Ngalami, saudara. Mengerti yang sesungguhnya. Saya yang ngalami, saudara. Dulu waktu saya jadi jemaat, saudara ya. Waktu saya jadi jemaat, saya itu cinta Tuhan. Setiap pagi doa pagi. Minggu gereja kita 2 kebaktian. 9 sampai 5, saya 2 ikut. Setiap kegiatan apapun di gereja saya ikut semua, saudara. Ya, doa pagi lah. Rabu ada PA, saya ikut, saudara. Ya, semuanya. Tapi tetap saja, ya, belum matang. Sampai satu hari Tuhan panggil saya pelayanan. Saya waktu jadi jemaat, saya pikir hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan itu seperti malaikat itu. Jadi jemaat biasa kadang-kadang itu, wah hamba Tuhan, apalagi sampai pendeta, wah itu malaikat. Tapi waktu saya masuk dalam pelayanan, saya kaget, ora beda sama saya kecewa, saudara. Kok dulu saya pikir malaikat, kok ternyata ya gini-gini saja. Saya sempat hampir undur, pernah. Saya merasa apa sih pelayanan gereja. Tapi sekali lagi Tuhan baik. Tuhan tidak pernahkan kita itu undur. Tuhan tidak pernah mengizinkan kita hilang. Seperti Markus, sekalipun dia tinggalkan, tapi di Roma ada komsel, maka ada pujian, doa, ada firman, ada zaman Tuhan, pengurapan. Dan saya percaya saat ini saya mendengar Tuhan sedang berbicara, ayo balik lagi, ayo bangkit lagi, ayo sungguh-sungguh bergerak. Saya percaya Tuhan itu ingin setiap anaknya terpelihara dengan baik. Bukan hanya itu, Tuhan ini setiap kita anaknya sukses, berhasil, jadi orang yang berguna bagi keluarganya, berguna bagi gereja Tuhan, berguna bagi sesama, berguna bagi bangsa, berguna bagi bangsa-bangsa. Tuhan itu suka seperti itu. Semua orang tua sama. Betul, saudara? Percaya pada Tuhan. Semua gesekan itu adalah untuk mendewasakan. Ternyata ya manusia itu seperti ini. Bagaimana kita harus menyikapi, bagaimana kita harus menghadapi. Dan kalau saudara mau seperti Markus, saudara bangkit lagi, siap untuk proses. Proses itu kebaikan. Tadi saya katakan, kalau Tuhan gak izinkan satu rambut gak bisa. Tapi kalau Tuhan izinkan ya sudah. Itu untuk kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala hal, termasuk proses untuk kebaikan. Amin. Hanya saya dipulihkan, hanya saya bangkit lagi, dan hanya Tuhan pakai saya. Saudara tahu enggak? Saya waktu baca tentang Markus, saya merasa saya tulis sama saya gitu. Dulu saudara dengar kesaksian saya anak orang kaya, saudara, tapi minder, saudara, malu, penakut, saudara. Apalagi Tuhan izin rambutnya rontok sudah. Saya merasa sampah, nggak ada yang mau orang jadi istri saya. Sudah kerja, malu ketemu orang lain. Orang seperti itu. Sekali lagi, waktu mau datang pada Tuhan, ada kasih karunia. Dulu saya tertawakan Yesus, tapi Yesus tetap cinta saya. Saudara yang jahat pada Tuhan, Tuhan tetap cinta saudara. Waktu saya mau datang, kasihnya menyembuhkan, mengampuni, memulihkan, dibangkitkan. Saya yang penakut, saudara, yang minder, pemalu, ngomong gak bisa ketemu orang aja. Tiba-tiba ada api yang menyala. Tiba-tiba pakai saudara untuk bicara. Jadi waktu pertama kali saya mulai melayani, kalau ada keluarga saya, ataulah family pokok yang kenal saya sungguh sejak kecil itu bingung. Ini bukan Tojen katanya. Tojen itu orangnya minder gitu. Oh itu bukan itu. Saya bilang memang bukan Tojen. Karena apa? Kristus yang hidup di dalamku. Dia yang sedang menyampaikan firman Tuhan. Bulan ini, bulan perekrutan di gereja kita. Tadi juga diumumkan ada banyak bulan perekrutan di semua gereja kita. Bagi saudara yang belum melayani, ada panggilan. Memang pelayanan itu tambah repot, iya. Saudara sekolah ya repot, toh, betul gak saudara? Ya, melayani itu aja saja ini dan iya. Tapi itu hebat. Justru pembentukan karakter yang sombong dibentuk. Saudara tertanamlah di gereja lokal. Saudara kalau tertanam di gereja lokal sama di rumah, ada aturan-aturan baik. Itu malah untuk kita baik. Belajar
bisa punya pendudukan. Belajar bisa punya ketaatan. Belajar bisa menghargai orang-orang di atas kita, orang tua. Itu pembentukan karakter yang dibutuhkan untuk kita. Kalau kita nggak maunya bebas-bebas, karakter tidak terbentuk. Justru di dalam gereja lokal, dalam kelompok saya ada pembentukan. Terimalah itu sebagai proses pendewasaan. Itu sebagai proses persiapan untuk dipercayai Tuhan besar-besar, untuk dilakukan hal yang luar biasa. Amin. Saya mau cerita sedikit bersaksi, tapi sekali lagi bukan untuk apa-apa, tapi hanya nunjukin betapa hebatnya. Saya sudah sering katakan tahun 2022 luar biasa. Itu bukan hanya untuk dorong-dorong, itu hati saya, nurani saya ada luar biasa yang ingin Tuhan lakukan. Tapi saya juga mengalami proses habis-habisan. Wah, kali ini saya mengalami proses itu sudah luar biasa sekali. Betul saudara. Seperti tadi, kalau ada kekuatan itu kasih karunia. Saudara, ada dua. Memang dunia dalam gelap, tapi ada terang Tuhan. Betul saudara. Tapi saya percaya, saya imani saudara. Lalu banyak hal. Lah, kemarin dan hari ini Jumat Sabtu, Tuhan itu kagetkan saya. Tiba-tiba hari Jumat ada suami istri datang. Mau cari saya, akhirnya saya temui. Lalu ngomong, Pak, saya dan istri disuruh Tuhan. Saya itu digerakkan Tuhan untuk memberi persembahan. Tapi saya ngomong dengan istri, saya nggak enak. Lah, minggu yang lalu sedang dengar firman Tuhan. Istrinya lihat waktu itu ada nabur. Istrinya bilang, loh kok khotbahnya ini ya? Saya disuruh Tuhan. Suaminya kaget, loh kamu disuruh juga? Aku juga disuruh. Lalu mereka yakin ini Tuhan. Lalu datang. Berikan persembahan. Bukan itunya saudara, tapi ini tuh. Tiba-tiba Sabtu sama. Pagi itu ada lagi. Suami istri datang lagi. Siang saudara ada lagi, datang lagi. Sama saudara. Bahkan juga dijelaskan, Pak, ini persembahan ya, bukan untuk seperti gereja biasanya. Ini memang Tuhan nyuruh untuk Pak Obaja. Saya itu nangis saudara, hampir dalam hati saya. Tuhan tahu. Tuhan itu enggak. Tuhan itu tahu sekarang. Tujuannya saya tahu. Bukan untuk uang, bukan. Tapi adalah apa saudara? Tuhan menunjukkan janji Tuhan itu sungguh. Enggak mungkin 3, berarti sama dengan 4-6 orang bisa dapatnya sama. Itu peneguhan. Membuat saya apa? Dalam proses ini, cerita dalam proses lebih kokoh, lebih kuat, memberi kekuatan, memberi keberanian, berakal lebih sungguh-sungguh. Dan saya tahu Tuhan sedang mempersiapkan orang yang mau dipakai lebih tinggi. Pasti dikembleng dulu, pasti masuk training dulu, pasti dilatih dulu, dipersiapkan dulu. Bagi saya saudara, ini peneguhan yang luar biasa. Sejak saudara percaya, tahun 2022 percaya saya. Kalau saudara bisa lihat dengan mata roh, kalau saudara bisa tangkap, saudara berakar, pegang itu sungguh-sungguh. Saya percaya Tuhan akan menunjukkan. Tuhan tunjukkan pada saya, Tuhan akan tunjukkan pada saudara. Dan setelah itu Tuhan akan nyatakan hal yang dahsyat, luar biasa. Tepuk tangan yang meriah. Saya bacakan saudara, satu saja, sebenarnya ada banyak. Satu kesaksian saudara. Ibu Nini jemaat Solo, tidak tahu ada di sini tidak. Awalnya kami tinggal di Cilacap, dan karena ada satu pergumulan, akhirnya kami putuskan pindah ke Solo. Di Solo kami mulai semua dari nol, dan semua yang kami usahakan di sini tidak berhasil. Singkat cerita, suami saya ternyata menyimpan kebohongan dalam rumah tangga kami, sehingga berkat itu terasa tertutup. Pada saat itu ada teman suami yang mengajak ngobrol sama suami. Waktu itu teman suami bilang ke suami saya, kayaknya ada sesuatu yang tersembunyi ya ke istrimu. Apapun risikonya semua itu, kamu harus jujur ceritakan apa yang sudah Singkat cerita, suami memanggil saya dengan jujur semua kesalahannya dia ceritakan. Itu saudara. Awalnya saya marah, kecewa,
sedih. Saudara, saya nggak tahu apa ini. Ya mungkin saudara sudah bisa tebak. Tapi dia marah sekali. Inginnya pisah saja, cerai saja. Tapi Tuhan itu baik. Saya berdoa, saya ke gereja dan ngomong sama Tuhan apa yang saya rasakan. Tuhan cuma bilang untuk mengampuni suamimu. Tuhan cuma ngomong gitu, ampuni. Saya akhirnya ambil langkah iman. Saya mengampuni suami saya. Kejadian ini kami alami saat awal pandemi, akhir bulan Maret, April tahun 2020. Di saat itu suami saya bekerja cuma sebagai freelance. Freelance itu kalau ada ya dikasih kerjaan, kalau enggak ya tidak. Belum diangkat sebagai pegawai. Ya tentunya ekonomi kami sangat susah. Bahkan untuk bayar kontrak rumah saja kami harus nyicil bulanan yang seharusnya bayar 1 tahun sekali. Sejak saya melangkah dengan iman untuk mengampuni suami kami, ya, dan kejujuran suami kami, Tuhan pulihkan keadaan kami luar biasa, membuka berkatnya dalam rumah tangga kami. Suami, ya, kami diangkat menjadi karyawan tetap. Dulu hanya freelance, diangkat jadi karyawan, belum tetap, saudara. Padahal saat itu masa pandemi, banyak perusahaan yang mengurangi karyawan. Tapi suami saya malah diangkat jadi karyawan. Dan langsung diberi jabatan. Artinya bukan di bawah, cukup tinggi. Tidak berhenti di situ. Sebelum genap 1 tahun, suami saya diangkat lagi menjadi karyawan tetap. Itu mungkin yang pertama masih seperti percobaan atau apa gitu. Sekarang tetap dikatakan, saudara. Ya, omset yang sebelumnya cuma 200 juta menjadi 3 kali lipat. Waktu taat dengan Tuhan naik, ya. Setelah suami kami ditugaskan, banjir mujizat di akhir bulan Desember 2001 ini, suami saya dipindah keluar kota lain. Omset ya sebelumnya di tempat yang baru itu 9 sampai 1 M. Suami saya diberi kesempatan dalam 1 bulan harus bisa naikkan omsetnya menjadi 1,3 M. Padahal itu wilayah baru yang belum tahu keadaan pasar seperti apa. Tapi Tuhan tidak pernah memperlakukan anaknya yang mau melekat dan taat pada dia. Puji Tuhan, dalam waktu 1 bulan sudah omsetnya tertutup 1,3 M, masih lebih, saudara. Luar biasa Tuhan kita. Dari dulu sampai sekarang, satu komitmen kami untuk terus mengembalikan persepuluhan, karena kami tahu itu tanda kami mengutamakan Tuhan. Nomor 1 Tuhan. Terima kasih Tuhan berkati. Percaya proses apapun, perkataan Tuhan apapun, lakukan. Berat pun lakukan. Tuhan akan bawa kebaikan. Saya percaya Tuhan sedang berbicara. Ada orang-orang tertentu tahu Tuhan sedang bicara. Terimalah, saudara. Sekalipun melalui proses, sudah akan lihat kemuliaan. Kita pujikan pujian. Sebuah bangkit berdiri. Di sisi kananku, Kau Tuhan, kekuatan, sanggup menolong hidupku. Betapa di sisiku, terasa terserah di sisi kananku. Kau Tuhan, Allah kekuatan, sanggup menolong hidupku. Betapa di diriku, terasa terserah sisi tanganku. Kau Tuhan, dengan kekuatan, sanggup menolong hidupku.
Ucapkan dengan yakin, ucapkan dengan iman, saudara. Karena semua ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan ya akan membuat kita kuat, tidak goyah, sebab Tuhan beserta kita. Sanggup bertahan hidup. Semua datang pada Tuhan, saudara. Semua datang pada Tuhan, saudara. Arahkan hati saudara pada Tuhan. Adalah rencana Tuhan yang luar biasa. Tahun 2022 ada rencana Tuhan ingin memberikan tahun ini menjadi tahun yang luar biasa. Mungkin tahun yang lalu gagal, ini tahun yang luar biasa. Mungkin tahun yang lalu sudah mengalami kasih yang luar biasa, sekarang lebih luar biasa lagi, saudara. Maka Tuhan berkata berakar, sungguh-sungguh berakar dalam-dalam, saudara. Berakar sampai ketemukan Kristus, air kehidupan sungguh-sungguh, saudara. Sehingga kita bertumbuh, sehingga kita berbuah, sehingga kita dapat hasil yang nyata, saudara. Ada buah-buah yang nyata, saudara. Akan menentukan kekuatan satu pohon, saudara. Fondasi menentukan kekuatan satu rumah bangunan, saudara. Demikian akar rohani kita menentukan perjalanan kita. Berakar dalam Tuhan, berakar dalam Kristus. Ambil keputusan, saudara. Aku mau terus berakar dalam iman kepada Tuhan. Aku mau terus berakar dalam firman Tuhan. Pegang sungguh-sungguh, berakar dalam lakon firman Tuhan, berakar dalam impian, visi yang Tuhan berikan, berakar dalam rema yang Tuhan berikan. Tangkap, saudara, tangkap, saudara. Sekalipun melalui proses susu membuat kita makin dewasa. Proses susu membuat kita makin tekun, makin matang, saudara. Makin gigih, saudara. Makin siap untuk dipercayai. Ada proses, saudara. Jangan mengeluh, jangan putus asa, saudara. Jangan cari kambing hitam. Katakan, Tuhan, Kau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, kebaikan, kebaikan. Kau izinkan Paulus mengalami banyak proses, tapi membuat dia berbuah lebat. Rasul yang paling berhasil dipakai Tuhan. Daud, Yusuf mengalami proses, tapi Tuhan angkat tinggi-tinggi. Juga Markus. Tuhan, saat ini aku mau berakar sungguh-sungguh, sekalipun diproses, sekalipun diproses. Katakan berakar sungguh-sungguh, sekalipun diproses. Kalau ada di antara saudara yang sedang goyah, mungkin undur seperti Markus, saudara katakan, saya katakan kembali pada Tuhan. Terima, saudara. Berjemur lokal dengan baik, saudara. Memang ada proses, tapi itu mendewasakan, tapi itu membentuk mentalitas, karakter kita, sehingga ada buah roh dalam kehidupan kita. Ada pendudukan, ada kasih karunia. Terima, saudara. Dan saya percaya Tuhan akan lakukan yang besar. Angkat tangan, saudara. Saya mau berdoa untuk setiap saudara. Saya tahu ada orang-orang tertentu yang sebetulnya sudah dipilih oleh Tuhan. Tuhan akan angkat tinggi-tinggi. Tuhan akan pakai besar-besar. Tapi iblis berusaha menyerang. Badai menyerang. Jangan gentar, saudara. Jangan menyerah. Berakar sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saudara. Berakar sungguh-sungguh. Saudara gak punya kekuatan, andalkan kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Aku memang penuh kekurangan, Tuhan penuh kebaikan. Kemurahan Tuhan, pengorbanan Tuhan melebihi kekurangan aku. Katakan dengan iman, saudara. Oralah pasatara, iralah pasatara. Saudara tangkap kata-kata pribadi. Tuhan sedang berbicara. Saya tahu Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Tuhan, hamba-Mu sekali berdoa, bukakan mata rohani setiap jemaat pelayan Tuhan, keluarga Allah. Tuhan, biar setiap jemaat pelayan Tuhan, semua ikut online bisa melihat
rencanamu untuk tahun 2022. Dunia berkata gelap dan kelam. Memang dunia dalam gelap dan terang. Tapi Tuhan, Kau berkata, kami umatmu diterangi oleh Tuhan, diterangi oleh Tuhan, diterangi oleh Tuhan, diterangi oleh Tuhan. Maka kami akan jadi terang. Hidup kami terang, keadaan kami terang. Kami akan pancarkan terang itu. Terima kasih Tuhan. Beri mata untuk bisa melihat, beri pengertian untuk mengerti, beri iman untuk berani percaya. Tuhan, beri Tuhan ke langkah untuk rela bergerak, berkorban, sehingga Kau bisa pakai hidup kami. Namamu dimuliakan. Kami sangat-sangat syukur. Tahun ini Tuhan mengadakan perbedaan yang nyata, seperti Yesaya 60. Dunia gelap dan gelap, tapi anak-anakmu ada terang, dan sungguh-sungguh karyamu. Kami akan kembali, tapi akan bersama-sama dengan Kau. Kami akan terus berakar, bertumbuh, dan berbuah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau ada yang dapat terima, jangan ada yang diam, jangan ada alasan apapun. Terima saudara, yang dari Tuhan. Kau akan beruntung. Tuhan akan lakukan yang buat. Angkat tangan sekali lagi. Diberkati saudara Tuhan. Diberkati dengan kasih karunia. Diberkati dengan kekuatan untuk terus berakar. Diberkati dengan pertumbuhan. Diberkati dengan buah yang lebat. Diberkati keluargamu, kesehatanmu, tumbuhan iman rohanimu, kesaksian pelayananmu. Diberkati studi atau pekerjaanmu, keuanganmu, masa depanmu, nasibmu, segenap hidupmu. Diberkati dan jadi berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia adalah Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Engkau Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama, amin.